Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan terus kasih kita kekuatan kesehatan belajar firman Tuhan. Dalam episode yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara memilih pekerjaan yang baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Sekarang kita akan belajar tentang tujuan kita bekerja. Banyak orang punya pendapat yang berbeda-beda. Ada orang tujuan bekerja adalah untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Apapun, dengan cara apapun. Yang penting saya dapat uang sebanyak-banyaknya. Saya tidak peduli pekerjaan itu haram, tidak haram, halal. Saya tidak peduli itu apakah melanggar hukum dan seterusnya. Yang penting saya bekerja cari uang sebanyak-banyaknya. Mumpung ada kesempatan. Itu ada orang seperti itu. Yang kedua adalah orang cari uang, bekerja adalah untuk hidup. Dia bekerja untuk makan, bekerja untuk perut. Kasihan kan? Ini tidak sedikit, terlalu banyak orang yang demikian. Mereka bekerja hanya dengan tujuan untuk makan. Tapi yang penting adalah Tuhan mau kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Nah ini beda. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita belajar baik-baik dari Keluaran pasal 3 ayat 12. Adalah Tuhan Allah berkata kepada Musa. Demikian. Lalu firman-Nya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Bahwa aku yang mengutus engkau. Kata Allah kepada Musa. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kata beribadah dalam bahasa lain dikatakan, maka kamu akan melayani kepada Allah di gunung ini. Saudaraku, bangsa Israel telah ada di tanah Mesir selama 300 tahun lebih. Mereka jadi budak. Mereka bekerja untuk apa? Untuk perut. Mereka bekerja untuk menyenangkan, memuaskan hati Firaun. Supaya mereka bisa hidup, mereka bisa makan. Tapi Allah melihat bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Dia tidak mau bangsa Israel demikian terus menjadi budak. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, bawalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya mereka tahu bahwa mereka bekerja bukan untuk perut. Bukan untuk Raja Firaun. Bukan. Supaya mereka tahu nantinya mereka bekerja. Mereka hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Demikian pula saudaraku dan saya. Kita bekerja, kita melayani. Apapun profesi kita. Mari saudaraku, kita hanya dengan satu tujuan. Memuliakan Tuhan. Kalau kita dengan demikian, pasti beda cara kita kerja. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau saya sudah bekerja di bidang tertentu? Apa perlu saya ganti pekerjaan? Misalkan, saya tadi buka diskotik. Saya buka perjudian. Apa saya harus ganti? Jelas harus ganti. Tinggalkan pekerjaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau dulu saya saudaraku jadi wanita yang tidak baik. Saudara narkoba, jual narkoba. Saudara korupsi dan seterusnya. Bertobat kembali kepada jalan kebenaran. Pasti itu saudaraku. Dan seterusnya. Yang penting sekarang adalah kita lakukan apa yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak melanggar hukum. Saudaraku, seorang pemungut cukai Sakius. Dulu dia memeras orang lain, dia kepala pemungut cukai. Tapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat. Apa yang dia katakan? Setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Lalu dia katakan berikutnya, kepada orang-orang yang pernah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Dia lakukan itu. Pertanyaan, apa dia tinggalkan sebagai pemungut cukai? Tidak. Dia tetap kerjakan sebagai pemungut cukai. Dan setelah itu, beda. Tujuannya beda. Dia sekarang adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya masih teringat, saudara, sudah kurang lebih 20 tahun lebih, bahkan mungkin lebih. Ada seorang ibu, saya tidak sebut namanya, di Jakarta. Beliau adalah seorang manajer dari suatu perusahaan yang cukup besar di Jakarta. Sebelum dia percaya Tuhan, dia lakukan dengan caranya, dengan kekerasannya, dengan egoisnya. Dan lakukan untuk mencari keuntungannya. Dia bagaimana mengelola perusahaan ini sebagai seorang manajer untuk memperkaya dirinya sendiri. Menindas orang lain, menindas karyawan-karyawannya. Itu yang dia lakukan. Dia seorang manajer, gak masalah. Tapi puji Tuhan, setelah dia percaya Tuhan Yesus, tetap posisi sebagai seorang manajer, tapi cara dia bekerja berubah. 180 derajat berubah, saudaraku. Kalau dulu dia memeras, menekan akan karyawannya, sekarang dia justru memperhatikan karyawannya. Kalau dia dulu korupsi, sekarang justru dia tidak lakukan semuanya itu. Bahkan mulai setelah dia percaya Yesus, dia mengadakan persekutuan kecil-kecilan bersama orang-orang Kristen yang ada di perusahaan itu. Dia lakukan persekutuan. Saudara, apa yang terjadi? Persekutuan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang yang tadinya belum percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Melihat sikap dan cara pekerja, cara hidup ibu ini 180 derajat berubah. Tidak sama seperti dulu. Dia menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya. Dia memikirkan bagaimana memajukan perusahaan ini. Bukan merugikan, bukan korupsi, tapi dia memajukan perusahaan ini. Sekalipun perusahaan ini bukan milik dia. Saudaraku, apakah Tuhan membiarkannya? Apa dia rugi? Tidak. 3 tahun kemudian, setelah dia percaya Yesus, pimpinan paling atas melihatnya, komisarisnya melihatnya. Akhirnya dia diangkat menjadi direktur utama dari perusahaan itu. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Apakah Tuhan tinggalkan dia? Tidak. Selama dia bekerja jujur dan dia bekerja baik, dia melayani dengan baik-baik, dia ubah seluruh cara hidup, cara bekerjanya. Hanya untuk memuliakan Tuhan, tidak mencari keuntungan pribadinya. Dia memperhatikan karyawan-karyawan dengan baik. Akhirnya dia diangkat jadi direktur utama. Perusahaan itu makin hari makin maju, makin hari makin berkembang. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Asal kita jelas tahu tujuan kita bekerja. Tujuan kita melayani. Bukan untuk diriku, tapi untuk memuliakan Tuhan. Kita akan lanjut episode yang ketiga tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.